Shalom, adik-adik semuanya, mama papa, kakak, adik, semua kaum keluarga yang saat ini boleh bersama-sama dengan adik-adik dalam kita mempersiapkan akan ibadah anak sekolah minggu dalam rangka memperingati akan hari kematian Tuhan Yesus Kristus yang kita maknai bersama dalam ibadah Jumat Agung. Seperti adik-adik tahu bersama bahwa hari ini seluruh orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, semua umat manusia yang ada di dunia, termasuk kita, seluruh jemaat Gereja Masih Injili di Minahasa, dan khususnya adik-adik sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Sion Winangun. Hari ini Jumat tanggal 2 April 2021, kita sama-sama mau mempersiapkan hati, pikiran, tubuh, jiwa kita untuk masuk dalam ibadah anak sekolah minggu memperingati kematian Yesus Kristus dan dirangkaikan dengan ibadah jamuan kasih bagi anak-anak sekolah minggu. Mari persiapkan hati kalian, duduk dengan tenang, konsen, fokus kita kepada Tuhan Yesus yang hari ini kita mau maknai dan kita memperingati akan kematiannya. Dan sebelum kita masuk di dalam tata cara ibadah kita dalam rangkaian ibadah Jumat Agung bagi anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Sion Winangun, bagi adik-adik sekalian sebentar untuk mempersiapkan kiranya lilin, sebuah lilin bagi kalian untuk bisa diletakkan di atas meja yang ada di depan kalian masing-masing. Begitupun sebelumnya kalian juga tadi sudah antar oleh guru-guru sekolah minggu yang ada di masing-masing kolom, ataupun bisa dipersiapkan oleh orang tua untuk segelas teh atau teh gula, dan juga roti yang sudah dibagikan oleh guru-guru sekolah minggu kalian yang ada di kolom masing-masing. Jadi yang pertama lilin bisa disediakan, teh dan juga roti yang sudah dibagikan oleh guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom masing-masing. Dan yang pasti kita kembali mempersiapkan hati kita, pikiran kita, tubuh jiwa kita untuk masuk dalam ibadah anak sekolah minggu dalam rangka memperingati hari Jumat Agung Jemaat Gemim Sion Winangun. Adik-adik dengan penuh kasih diundang berdiri dan kita akan tahbiskan persekutuan ibadah kita saat ini. Ibadah hari Jumat Agung Sekolah Minggu Jemaat Sion Winangun ditahbiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan melakukan adik-adik lagu pujian Bila Ku Ingat Yesus Disalibkan. Bila ku ingat Yesus
Ia bangkit hari ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, untuk menghakimi semua orang yang hidup dan yang mati. Adik-adik, marilah kita menghayati pengorbanan Yesus yang telah menebus dosa kita semua. Melalui peristiwa kematiannya dan jalan-jalan sengsara yang dilewati Yesus menuju ke Bukit Golgota, tempat Yesus disalibkan. Yesus pergi ke Taman Getsemani bersama murid-muridnya untuk berdoa. Suasana sepi dan mencekam mengiringi kegentaran Sang Anak Manusia. Bilur-bilur keringat menetes layaknya tetesan darah yang menyertai doanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. 3 kali Yesus berdoa yang sama. Doa yang menggambarkan kepasrahan Sang Anak Manusia menghadapi kenyataan yang akan terjadi di depan mata demi karya penyelamatan umat manusia. Tiba saatnya. Ciuman Yudas adalah babak awal menuju kematian. Yesus ditangkap. Yesus diikat, digiring demi 30 keping uang perak. Sebenarnya Pilatus tidak melihat sesuatu pun kesalahan pada diri Yesus. Namun pada akhirnya dia memilih untuk mengorbankan nyawa Sang Anak Manusia yang tak bersalah demi kepentingan orang banyak. Matius 27 ayat 22 sampai 26. Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan," katanya. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya. Matius 27 ayat 22 sampai 26. Salibkan dia! Salibkan dia! Telah tiba saatnya Yesus disiksa, dicambuk, mahkota duri disematkan di kepalanya. Tetesan darah bercucuran, kayu salib dipikulnya menuju ke bukit tengkorak. Matius 27 ayat 27 sampai 33. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan
mengenyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Tubuhnya tersungkur dan jatuh sambil menahan perih dan luka yang menyayat. Cambuk yang terus menderah, ejekan demi ejekan yang terus terdengar. Namun langkah tetap ditapaki. Namun tubuh penuh kepasrahan itu tersungkur lagi. Lukas 23 ayat 27 sampai 28. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Setelah tiba di Bukit Golgota, penderitaan belum berakhir. Jubahnya ditanggalkan, tubuh lunglai itu direbahkan, kaki dan tangannya dipaku di kayu salib. Lukas 23 ayat 33 sampai 34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Yesus disalibkan, disandingkan dengan dua orang penjahat, dan di atas kayu salibnya disematkan tulisan INRI yang artinya, "Inilah Raja orang Yahudi." Matius 27 ayat 41 sampai 44. Yesus disalibkan. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Dia Raja Israel. Baiklah, ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah, Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, 'Aku anak Allah.'" Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Matius 27 ayat 41 sampai 44. Salibnya kekuatanku. Salibnya kekuatanku. Salibnya kekuatanku. Salibnya kekuatanku. Glory haleluya. Salibnya keselamatan.
atas kayu salib, Yesus berkata, "Aku haus." Namun mereka memberikan anggur asam kepadanya. Matius 27 ayat 45 sampai 47. Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani," artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Semua karena kasih karunia. Semua harga yang luar biasa telah Yesus bayar lunas lewat kematiannya, dan demi umat manusia, demi kita semua, Tuhan Yesus mati karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Matius 27 ayat 48 sampai 50. Yesus mati, dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Janganlah, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya Yesus. Adik-adik, demikianlah kita akan makan roti dan minum untuk memberikan puji-pujian dan mengucap syukur kepada Dia yang telah menyerahkan tubuhnya bagi kita. Roti yang saat ini kita pakai adalah regal sebagai lambang tubuh Kristus, dan teh manis sebagai lambang darah Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik yang ada di rumah, ambillah roti yang telah disiapkan.
Makanlah dan ingat, percayalah, tubuh Tuhan kita Yesus Kristus menjadi lambang kehidupan untuk kita nikmati. Adik-adik, siapkanlah minuman teh manis, dan kita pun juga akan menikmati lewat jamuan kasih ini. Adik-adik, minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pendamaian kehidupan kita sekalian. Adik-adik, setelah kita ada dalam jamuan kasih, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Engkau yang berkarya dalam pekerjaan Roh-Mu yang kudus, menghentar kami semua sebagai anak-anak sekolah minggu boleh menikmati akan pertolongan dan kasih sayang Tuhan di perayaan Jumat Agung. Kami pun juga dapat memaknainya lewat jamuan kasih yang di dalamnya Tuhan kami mengingat tentang pengorbanan Tuhan menyelamatkan hidup kami sekalian. Apa yang telah kami nyatakan bersama lewat minum maupun juga makan roti, kami telah disadarkan oleh Tuhan kasih sayang Tuhan yang tetap menyertai kami sekalian. Berkatilah kami dan kuduskanlah kami semua Bapa. Inilah doa syukur kami yang hanya kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yesus
Puji nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib menebus dosa kita umat manusia. Hari ini adik-adik, kita bersyukur kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kita menggunakan gerakan kita, tubuh kita untuk hormat kemuliaan Dia, Juru Selamat kita. Dan saat ini kita akan masuk di dalam pembacaan dan perenungan akan cerita tentang Tuhan Yesus yang akan dibawakan oleh yang kekasih Engku Penatua Michael Octavian Mait Eskom sebagai Ketua Komisi Pelayanan Anak Sinode Gemim. Dan sebelum itu, mari adik-adik kita siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita. Enci undang kita bangkit berdiri. Kita menyanyi Alkitab buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Stop Kak Ivana. Alkitab itulah namanya. Ence mohon adik-adik yang ada di rumah pegang itu Alkitab. Iya, atau ada stoi yang cuma siap DP diri, DP Alkitab dia belum ambil. Ada yang belum dekat dengan DP Alkitab, ada yang belum pegang Alkitabnya. Ayo, biar belum tahu baca, orang tetap pakai orang senjata Allah, yaitu Alkitab. Oke, sekali lagi Enci. Hai kawan, tahukah kamu? Yang sudah pegang Alkitab, angkat nih. Ya, dengan gerakannya. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini sebelum kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita Alkitab, mari kita memohon pimpinan Roh Kudus Tuhan agar supaya segala sesuatu yang akan kita baca dan dengarkan akan memberikan kepada kita pengertian dan kebenaran dari firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, sahabat, anak-anak, dan sahabat bagi kami semua. Di hari ini kami boleh lagi terkumpul dalam satu persekutuan ibadah dalam kami memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Engkau yang telah menderita, bahkan Engkau mati untuk menebus, menanggung setiap salah dan dosa kami. Di hari ini kami ingin mau belajar lagi apa maksud dan rencana Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Ketika engkau harus melakukan hidup yang menderita, bahkan engkau rela mati. Roh Kudus Tuhan bekerja bagi setiap kami, dan biarlah kami akan mengerti dan memahami akan kebenaran berita firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa dan kami bermohon. Amin. Kitab Injil Markus pasal 14 ayat 53 hingga ayat yang ke-65. Sekali lagi, Kitab Injil Markus pasal 14 ayat 53 hingga ayat 65. Judul perikop kita adalah Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar, dan di sana ia duduk di antara pegawai-pegawai sambil berdialog dekat api. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, "Aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia." Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terka." Malah para pengawal pun memukul dia. Adik-adik, mari kita saksikan bersama video animasi bagaimana Yesus menderita dan mati dan dia disalibkan. Kita saksikan bersama. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus,
lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah."
Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Dan dia disalibkan. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Shalom. Damai di hati. Apa kabar adik-adik? Puji Tuhan. Hari ini kita bersama-sama memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Hari ini kita beribadah Jumat Agung. Dan hari ini, walaupun kita beribadah secara online, tapi kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah persekutuan kita di hari ini. Baik adik-adik yang ada di tempat ini maupun mereka yang ada di rumah. Hari ini hari Jumat. Kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan nanti pada hari Minggu kita akan bersama-sama bersukacita karena kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Sekaligus Hari Anak Gereja Masehi Injili di Minahasa. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita tadi telah menyaksikan bersama video animasi bagaimana Yesus menderita, mati, dan disalibkan. Kisah yang sangat luar biasa adik-adik. Tadi Engku Michael juga sudah mengantar kita bersama-sama membaca dari kitab Injil Markus pasal 14. Bagaimana Yesus di hadapan mahkamah agama. Ketika para imam besar bertanya kepada Yesus, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Tidak sampai di situ adik-adik. Kalau kita melihat juga bagaimana kisah Yesus di hadapan Pilatus, di mana juga dia ditanyakan kembali oleh mereka. Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja, orang Yahudi? Nah ini Pilatus bertanyakan lagi kepada orang-orang banyak yang ada di sekitar situ. Maka mereka berteriak dan mereka berkata, salibkanlah dia. Adik-adik, ini sungguh menyakitkan. Orang pada saat itu belum mengenal sesungguhnya siapa itu Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi itulah yang harus dijalani oleh Tuhan Yesus. Untuk siapa adik-adik? Untuk saya dan juga saudara. Untuk adik-adik sekolah minggu, untuk guru sekolah minggu, untuk orang tua dan semua orang. Kenapa Yesus harus lakukan dengan cara seperti ini? Adik-adik perlu tahu, sebagaimana juga di dalam kitab Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dosa inilah yang menyebabkan kita terputus hubungan dengan Allah Bapa di surga. Dan satu-satunya yang hanya mampu untuk menghubungkan kembali dosa yang telah memutuskan hubungan kita dengan Allah hanya satu cara, yaitu dengan jalan penderitaan, dengan jalan kematian, melalui anak Allah yaitu Yesus Kristus. Nah adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan,
ketika Tuhan Yesus menderita. Bahkan bagaimana kita boleh melihat kisah Tuhan Yesus. Dia diolok-olok. Bahkan dia dipukul, ditendang. Bahkan harus mereka bawa dia Bukit Tengkorak. Untuk apa adik-adik? Untuk disalibkan. Dan ini adalah salah satu peristiwa di mana banyak orang yang percaya, bahkan termasuk murid-muridnya, meragukan apakah dia sungguh-sungguh anak Allah, apakah dia sungguh-sungguh Mesias. Tapi inilah yang dibuktikan oleh Kristus. Darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Itulah yang menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Ibrani 9 ayat 22b berkata, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Hanya darah Tuhan Yesus yang kudus, yang mengampuni dosa-dosa kita, yang telah mengampuni dosa-dosa kita. Karena darah Tuhan Yesus itu suci. Dan kemudian akhirnya Yesus mati. Apakah selesai cerita ini adik-adik? Dia mati dan selesai sudah semuanya. Ternyata tidak sampai di situ adik-adik. Ketika dia mati, dia dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan. Dan inilah peristiwa yang kita rayakan bersama-sama. Paskah, kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus menandakan kemenangan kita. Karena dia mengalahkan dosa dan maut. Sehingga seharusnya kita dihukum mati karena dosa-dosa kita. Tetapi kita memperoleh kasih karunia, memperoleh anugerah, keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Dan kita semua akhirnya memperoleh kehidupan sampai saat ini. Bahkan Kristus telah menyediakan tempat bagi kita. Menyediakan suatu tempat yang telah dia janjikan bagi setiap orang yang percaya dan mau sesungguh percaya dia, mengikut dia. Dan mau menjadi anak-anak dia. Dengan kita mengimani dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga keselamatan itu menjadi bagian kehidupan kita semua. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita di sini boleh terkumpul bersama. Kita sedang memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan kita dikasihi oleh Tuhan Yesus. Siapakah kita sesungguhnya? Kita adalah manusia yang rapuh. Kita adalah manusia yang tidak mampu berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Karena semua hanya anugerah dan kasih karunia Tuhan. Dan bagi kita yang sudah percaya, dia yang menderita dan mati, bahkan dia yang bangkit. Kita semua di saat ini. Apakah kita mau mengasihi lebih lagi? Mengasihi Tuhan Yesus? Apakah kita mau mengasihi sama kita? Dan apakah kita mau sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan dia, kehidupan kita kepada dia? Siapa saat ini yang mau datang di hadapan Tuhan? Yang mau berdoa di hadapan Tuhan? Mau membuka hati dan mau mengundang Tuhan Yesus untuk tinggal dan diam di setiap hati kita. Kita angkat tangan kita, kita taruh tangan kita di dada kita. Dan kita akan berdoa. Dan kita akan bersama-sama mengucapkan
doa apa yang akan engkau ucapkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Dan saya percaya Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk mengampuni dosa saya. Hari ini saya pilih dan undang Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Tinggallah di dalam hati saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan akan cerita tentang Tuhan Yesus yang sudah disampaikan oleh yang kekasih Engku Penatua Michael Octavian Mait Eskom, yang kita tahu bersama sebagai Ketua Komisi Pelayanan Anak Sinode Gamim. Terima kasih Engku Michael, Tuhan Yesus memberkati dalam tugas dan pelayanan. Dan saat ini adik-adik, kita akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita akan berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, lebih khusus lagi pemberian akan kasih Tuhan yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa siapa? Dosa Enci, dosa adik-adik, dan dosa kita semuanya. Mari, sementara kita memberikan persembahan, kita angkat pujian yang berkata, menjulang nyata atas bukit Kala. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang menyerang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah jaya kasih yang mesra, bagai pelan yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di sorga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Adik-adik, saat ini kita akan berdoa. Si pendeta minta bagaimana adik-adik sikap berdoa? Iya, semua so pintar. Karena apa? Torang adalah anak-anak sekolah minggu yang Tuhan Yesus mengajak kita untuk ada taat setia, sikap berdoa, semua kita sudah tahu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus sahabat kami yang baik, kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang telah Tuhan Yesus anugerahkan di kehidupan kami. Betapa agung dan mulianya kasih-Mu Tuhan. Engkau telah berkorban untuk kehidupan kami semua, sehingga kami boleh menikmati hidup selamat sampai saat ini. Di perayaan Jumat Agung,
hari kematian Tuhan Yesus, kami pun juga ada dalam persekutuan yang memuliakan nama Tuhan. Kami dapat memaknai tentang janji selamat yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Dalam keyakinan Tuhan Yesus mati, tetapi Engkau akan bangkit. Di perayaan Jumat Agung dan kami pun juga ada dalam jamuan kasih. Kami boleh ada menikmati akan kasih setia dan kasih karunia daripada-Mu. Berdoalah kami Tuhan, untuk semua anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Sioninangun, dari kolom 1 sampai kolom 18. Di tengah-tengah kehidupan bersama kami dengan orang tua, mama, papa, kakak, adik, oma, opa, saudara-saudara kami. Berkenanlah kiranya Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami sekalian. Engkau juga memberkati setiap harapan, cita-cita, dan masa depan, agar kami tetap bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang taat setia, hidup membanggakan orang tua dan keluarga, amat terlebih hidup takut akan Tuhan. Berkatilah semua usaha dan upaya dari orang-orang tua kami masing-masing di tengah-tengah pekerjaan yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun pendidikan masa depan kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua pelayan-Mu, guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Sioninangun, Komisi Anak Sekolah Minggu, mulai dari Cipenatua Dr. Olive, dan semua anggota komisi yang lain, guru-guru sekolah minggu yang Allah tugaskan dalam segala tanggung jawab pelayanan. Berkatilah kami dan kuduskan kami. Berikanlah semangat dalam kerja pelayanan bersama, agar kami mampu untuk dapat menjalankan tugas dan pelayanan yang telah Tuhan Allah percayakan bagi kami sekalian. Ketika kami pun juga ada dalam persekutuan perayaan Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, orang-orang tua kami, mama, papa, oma, opa, adik, kakak kami, yang mungkin ada dalam penderitaan sakit yang mereka alami. Kuasa kasih-Mu ya Tuhan, bermohonlah kiranya Tuhan memberkati mereka, agar mereka diberikan kekuatan yang baru yang berasal daripada-Mu Tuhan. Makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Kami juga berdoa ketika teman-teman kami, orang tua kami, guru-guru sekolah minggu yang bersyukur atas segala berkat kehidupan yang telah Tuhan Yesus berikan. Ajarilah kami Tuhan untuk tahu mensyukuri akan segala berkat yang telah Tuhan anugerahkan untuk kami nikmati. Amat terlebih ketika di perayaan Jumat Agung dan jamuan kasih, kami pun juga telah mendengarkan bagian firman-Mu, cerita yang sudah disampaikan di tengah-tengah kebersamaan dan kerja pelayanan bersama dari Engku Penatua, Sinode Gemim, anak sekolah minggu. Tuhan berkati dan Tuhan kuduskan, agar kami mampu untuk dapat menerjemahkan firman-Mu dan cerita yang sudah disampaikan dan kami saksikan itu dalam pertumbuhan iman ke depan kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan,
kekal untuk selama-lamanya. Inilah kami yang datang berdoa dan bersyukur atas segala perkenanan Tuhan yang telah nyata untuk kami nikmati. Sekiranya Tuhan, ada hal-hal yang kami buat yang tidak sesuai dengan Tuhan Yesus, kami mohon, ampunilah kami dan kasihanilah kami. Kuduskan dan layakkan kami untuk menikmati hidup anugerah yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Inilah doa kami Bapa, inilah permohonan syukur kami yang hanya kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan penyelamat hidup kami, yang menyempurnakan doa kami saat ini dalam doa Bapa kami yang akan kami ucapkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita saat ini dengan penuh kasih. Si pendeta undang kita semua berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menuntun menyertai kita sekalian saat ini, hari esok, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah hari Jumat Agung, anak sekolah minggu, Jemaat Gemim Sion Winangun sudah selesai. Segenap Komisi Pelayanan Anak menyampaikan banyak terima kasih kepada Encik Pendeta Dorin, Sopamena, dan juga kepada Engku Penatua Michael Maid, Sarjana Komputer, yang sudah melayani kita di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati bersama keluarga tercinta. Adik-adik, jangan lupa kita bertemu lagi di ibadah Hari Raya Paskah hari Minggu nanti. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.